Kita akan melanjutkan firman Tuhan kita pada hari ini. Seri kita masih seri daripada kitab Ayub. Oke. Kemarin Pastor Ari sudah berbicara dari Ayub pasal yang ketiga. Bagaimana Ayub menyesali hari kelahirannya. Bagaimana dia merasa bahwa mbok yang mendingan saya mati setelah saya lahir daripada saya harus menanggung hari ini. Itu katanya ya. Nah, hari ini kita akan lanjut kepada khotbah yang ketiga yang diberi judul yaitu memaknai penderitaan. Kita akan melihat bagaimana Ayub memaknai penderitaan yang sedang dia hadapi pada saat itu. Dia mencoba untuk mengerti, mengetahui Tuhan lagi ngapain sih dalam hidup saya, gitu ya. Sebelumnya saya mau bertanya, siapa di sini yang punya satu pertanyaan sulit yang sampai sekarang belum bisa terjawab? Coba angkat tangan. Saya punya satu pertanyaan sulit yang belum ada kesimpulannya, yang ringan saja. Manakah lebih dahulu antara telur atau ayam? Ayo, belum kan? Itu bisa memecah keluarga, itu bisa memecah gereja, ya tahu untuk jawaban ini. Nggak ada kesimpulannya. Ada orang yang melihat dari sisi Alkitab ada orang yang melihat dari sisi geologis juga ada, macam-macam. Nggak ada kesimpulannya. Menganggap dirinya paling benar tentang kesimpulan daripada jawaban ini. Benar ya? Karena terbagi dua pasti. Mau telur atau ayam, mana duluan nggak masalah. Yang penting ini menurut saya salah satu pertanyaan tersulit yang belum bisa dipecahkan atau tidak ada jawabannya. Nah, ketika kita melihat kitab Ayub, ada satu pertanyaan yang berusaha untuk dipecahkan oleh Ayub bersama dengan teman-temannya. Ayub setelah kehilangan segala sesuatu, yang tertinggal adalah istrinya. Oke, kesehatannya pun mulai berkurang dan merosot. Temannya datang mendengar kabar daripada Ayub, mereka datang dan ngobrol lah, berdiskusi. Mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satu pertanyaan tersulit dari kitab Ayub adalah, lanjut, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Kok bisa sih ada orang baik mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupannya? Biasanya orang baik itu kan selalu diberkati ya toh. Biasanya orang baik itu selalu mengalami hal-hal yang beruntung, nggak pernah lah keceglong masalah lalu berlarut-larut sampai sebegitunya. Saya pernah cerita minggu yang pertama bahwa saya kenal ada orang yang sangat takut kepada Tuhan sejak remaja, dia guru sekolah minggu sampai dia tua, dia takut kepada Tuhan, tetapi karena hanya kepleset saja, kepalanya terantuk kepada sesuatu, lalu dia koma beberapa lamanya. Dan sampai pada akhir hidupnya itu bisa menghabiskan sekian banyak harta daripada keluarganya untuk bisa menjaga dia tetap hidup dalam komanya. Bayangkan, apakah itu sesuatu yang adil dalam mata manusia? Kita kan nggak tahu. Dan saat itu begitu banyak orang berkesimpulan, oh mungkin dia pernah berbuat dosa karena A, dia pernah berbuat dosa karena B, dia punya kepahitan dan sebagainya. Semua orang berusaha mencari kesimpulan daripada hal buruk yang terjadi dalam orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, ada 3 temannya yang datang mencoba untuk memberikan jawaban atas pertanyaan sulit ini. Yang pertama adalah Elifas, oke? Ada 3 teman, yang pertama adalah Elifas. Elifas adalah orang yang paling tua. Dia berbicara 3 kali dalam dari pasal 3 sampai 27. Pasal 4 sampai 5, pasal 15, dan pasal 22, oke? Dasar argumennya, dia berdiskusi, dia ngomong, dia mencoba menjelaskan, menemukan jawaban, dasarnya karena sebuah pengalaman. Biasalah orang tua ya toh, pasti dari pengalamannya. Iya, aku dulu begini gitu. Lalu, aku dengar karenanya begini, begitu, dan sebagainya. Karena orang tua, dasarnya adalah pengalamannya. Argumennya apa? Hal-hal buruk terjadi pada orang jahat. Itu maklum lah, itu hikmat dunia memang begitu. Setiap dia melihat ada orang jahat, pasti sesuatu buruk terjadi kepadanya. Karena apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Oke? Tidak ada salah di sana. Sarannya, dia meminta Ayub untuk bertobat. Yang menjadi salah adalah hikmat itu ditaruhkan dalam konteksnya Ayub. Paham sampai di sini? Dia berusaha untuk menjelaskan, ini loh ternyata kemungkinan besar bisa terjadi, kamu mengalami ini semua karena pengalaman yang saya lihat, ada orang jahat mengalami hal buruk dalam hidupnya, maka bertobatlah. Itu kata Elifas. Bildad, orang yang kedua, dia lebih muda, dia berbicara juga banyak, 3 kali. Pasal 8, 18, dan 25.
Dasar argumennya adalah tradisi dan pengetahuan. Ini bisa berdasarkan hukum-hukum yang terjadi pada saat itu. Dia berkata, hal-hal buruk terjadi pada orang jahat karena keadilan Allah. Orang jahat karena keadilan Allah maka mengalami hal yang buruk. Dan dia memberikan saran kepada Ayub. Dia meminta Ayub untuk berhenti berbicara dan udahlah bertobat, nggak usah banyak ngomong. Oke? Mirip, tetapi berbeda. Yang terakhir adalah Zofar. Orang ketiga yang berusaha untuk menjawab. Nah, ini orang muda. Ngomongnya sedikit tapi keras. Mohon maaf orang muda, termasuk saya. Saya sering ngomong keras juga ya. Dia paling muda, dia berbicara 2 kali, nggak banyak. Pasal 11 dan pasal 20. Dasar argumennya adalah karena dogmatika. Karena sebuah ajaran-ajaran. Hal buruk terjadi pada orang jahat karena keadilan Tuhan. Bertobatlah menjadi orang jahat. Dia malah menuduh. Kalau yang lain kemungkinan besar kalau dia sudah pasti kamu orang jahat. Maka sarannya adalah berhenti membuang-buang waktu, berhenti berbicara, bertobat karena kamu tidak bisa lagi menipu kami. Wow, bayangkan kalau ada orang begitu diapain? Bukankah dalam hidup kita juga ada orang-orang yang berusaha menyimpulkan apa yang terjadi dalam hidup kita? Saya ulangi, bukankah memang dalam hidup kita seringkali kita mendengar pendapat A, B, C, D, entah dari yang paling tua, entah yang paling muda, yang sok-sokan, atau entah mereka mencoba menjawab apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, di awal ini saya mau beritahu bahwa jangan terlalu terbawa perasaan atas pendapat orang lain. Asalkan engkau tetap melihat kepada Tuhan dan engkau tetap beriman kepada Tuhan, sudah ikuti jalan Tuhan. Tuhan yang akan membuktikan pada akhirnya apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidupmu. Karena banyak orang Kristen terganggu dengan pendapat orang, dan pendapat orang, termasuk pendapat hamba Tuhan juga. Tetapi bukan berarti di sini, oh ya kalau gitu berarti kalau Pak Yar besok ngomong ya nggak usah didengerin. Bukan begitu konteksnya, bukan, oke. Karena begitu banyak orang berusaha memakai hikmatnya, paham ya? Jadi setiap pendapat yang masuk dalam kehidupanmu, engkau harus hati-hati dulu, jangan langsung masukkan ke dalam hati. Engkau pun bisa menilik apakah ini sesuai dengan Alkitab, apakah ini memang dari Tuhan atau tidak. Engkau sesungguhnya bisa itu menelaahnya, bahasa Inggrisnya discernment. Engkau bisa mendiscern, engkau bisa menelaah. Ini benar dari Tuhan nggak ya? Kalau bukan, maka kita bisa terjebak kepada hikmat manusia. Karena menurut hikmat manusia yang dilakukan oleh ketiga orang ini, jawabannya adalah begini. Mereka tahu persis, lanjut Ernie. Bagi mereka semuanya terlalu jelas bahwa Ayub menderita karena dia berdosa. Kesimpulan ini karena hikmat manusia. Makanya dari itu kita perlu hati-hati dengan hikmat manusia. Karena hikmat manusia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam pikiran kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dan kita akan bisa masuk kepada sebuah pemikiran yang salah dengan sebuah kesimpulan yang salah. Oke? Itu yang dialami oleh Ayub. Ayub terjebak. Teman-temannya terjebak terhadap pengalaman mereka, terhadap ajaran yang mereka tahu, dogmatika yang mereka pernah dengar dan sebagainya. Dan mereka memberikan kesimpulan bahwa Ayub orang yang berdosa. Tetapi Ayub membantah dengan jelas bahwa bukan, aku tidak jahat kepada Tuhan, aku tidak melakukan kesalahan, aku tetap melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan memang sesungguhnya kita semua tahu bahwa kebenaran Ayublah yang membuat Ayub mengalami penderitaan. Betul? Karena memang dia benar, karena memang dia orang yang takut kepada Tuhan, maka penderitaan itu terjadi. Alasannya apa? Karena bagian pertama diberitahu bahwa ada sebuah perbicaraan antara Allah Bapa dengan iblis, melihat rasa takut yang ada dalam hidup Ayub. Allah begitu bangga, lalu iblis berkata, itu karena berkat yang engkau kasih. Maka iblis mencoba untuk memberikan pencobaan, apakah dia tetap takut kepada Tuhan di tengah keadaan yang dia tidak miliki lagi. Jadi kebenarannya adalah bukan karena Ayub melakukan kesalahan, tetapi karena memang Ayub benar.
Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa seringkali ketika hal-hal buruk terjadi, kita tidak tahu dan tidak akan bisa tahu mengapa itu terjadi. Ada salah satu cerita di Alkitab pada zaman Yesus. Ada seorang yang lahir dengan cacat. Dia tidak bisa melihat, orang buta sejak lahir. Dikatakan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Kalau kita di kampung konteksnya sekarang, ada lihat anak tiba-tiba lahir, keadaannya tidak sesempurna anak lain, apa pertama kali yang muncul dalam perbincangan ibu-ibu yang sedang bergosip? Orang tuanya ini pasti. Apalagi tiba-tiba mobilnya baru, anaknya lahir tidak sempurna. Wah, benar nggak? Makanya kita harus hati-hati. Orang selalu akan mudah memberikan sebuah kesimpulan hal buruk terjadi karena sebuah dosa dan kesalahan. Bisa, tetapi tidak selalu. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi kita tidak tahu sesungguhnya apa yang bisa terjadi dalam hidup kita, karena sebenarnya itu adalah semua karena kedaulatan kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Yakobus terbunuh, Petrus dilepaskan. Ada kisah di Kisah Rasul 12, dikatakan seperti ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Yakobus ditangkap, dipenggal kepalanya, mati. Herodes nggak puas karena rakyat suka, maka dia menahan Petrus. Lalu Petrus ditahan, didoakan oleh semuanya. Alkitab menceritakan berikutnya, malaikat datang menyentuh Petrus, lalu semuanya tanggal dan dia bebas. Akan ada sebuah pertanyaan, mengapa Yakobus mati tetapi Petrus dilepaskan? Kita tidak tahu jawabannya. Alkitab tidak menuliskannya, karena seringkali kita nggak tahu. Jangan pernah membandingkan kenapa Yakobus mati, kenapa Petrus tidak mati. Biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Semua orang bisa berusaha untuk bertanya mengapa, dan mengapa. Tetapi saya mau memberitahu bahwa ketimbang mencari jawaban atas hal-hal buruk yang terjadi, semestinya kita harus menyerahkan rasa sakit kita itu kepada Tuhan sebagai tindakan iman dan perenungan untuk mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan. Tuhan, kenapa anakku tidak bertobat sampai detik ini? Jangan pernah tanya itu, yang penting percayai Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa orang tuaku nggak bertobat? Dia selalu jahat, dia selalu begini, dia selalu begini. Tuhan, mengapa? Jangan cari jawabannya. Serahkan saja kepada Tuhan sebagai bukti imanmu kepada Tuhan. Sebagian kita mungkin sedang berpikir atau bertanya sebuah pertanyaan sulit yang tidak akan bisa dijawab oleh orang. Bahkan orang menuding kita, bukan urusan kita. Yang penting tugas kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Ayub. Jemaat Tuhan, nanti kalau ada rasa sulit atau penderitaan, air matanya jangan terlalu banyak tumpah ya, ditahan. Percaya kepada Tuhan. Amin. Kayaknya nggak siap ya menderita ya, maunya happy-happy terus ya. Kita nggak tahu rencana Tuhan nih. Nah, setelah perbincangan dari pasal 3 sampai pasal 27, mencari semua dengan hikmat manusia, kita masuk kepada Ayub pasal ke-28. Siapa yang sudah baca Ayub pasal 28? Di pasal 28 itu adalah inti daripada kitab Ayub itu sesungguhnya. Kitab Ayub itu ditentukan menjadi sebagai kitab hikmat karena pasal ke-28.
Ayub 28 dianggap sebagai inti dari keseluruhan buku, meskipun 2 bab pertama dan terakhir mendapatkan perhatian yang paling besar. Orang biasanya membaca 2 pasal pertama dan 2 pasal terakhir. Bagaimana dia dipulihkan, istrinya menjadi subur kembali, anaknya cantik-cantik dan sebagainya. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat, betul? Lalu di pasal ke-28 itu dikenal sebagai sebuah puisi kebijaksanaan, di mana dia berhenti menggunakan hikmat dunia, hikmat manusia, dan dia mulai mencari hikmatnya Tuhan. Karena hikmat manusia tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaannya, dia berhenti, lalu dia bertanya dengan sebuah pertanyaan, di manakah hikmat itu sesungguhnya? Dia sudah bosan dengan semua hikmat manusia, lalu dia bertanya di pasal 28 ayat 12 berkata, di manakah hikmat? Dikatakan di ayat 12, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Ayat-ayat terus berikutnya dikatakan juga di ayat 20, hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Karena dia berusaha untuk memaknai penderitaannya bukan lagi pakai hikmat manusia, tetapi hikmatnya Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Ayub di pasal 28. Dia sudah dengar semuanya dengan pikiran manusia, pengalaman, dengan ketentuan yang ada, dogmatika yang ada, tetapi tidak bisa menjawab. Karena dia merasa bahwa dia tidak bersalah, dia tetap hidup benar di hadapan Allah. Kenapa penderitaan itu tetap terjadi? Dia berusaha mencari hikmat Allah. Dan jawabannya adalah di ayat yang terakhir daripada pasal ini. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi ketika dia mencari hikmat, dia akhirnya tahu bahwa ketika hikmat itu dicari dan mau didapatkan ketika seseorang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Artinya apa sih Pak Yer dari ini semua? Saya mau kasih tahu begini. Ketika engkau tetap takut kepada Tuhan di tengah masa penderitaanmu, engkau diajari Tuhan untuk menjadi seseorang yang berhikmat. Tuhan tidak kasih jawaban, Tuhan tidak kasih alasan, tapi Tuhan kasih hikmat kepadamu. Engkau menjadi orang yang lebih berhikmat setelah engkau keluar daripada penderitaan yang Tuhan izinkan. Tuhan mau mengajarkan hikmat kepada kita ketika kita tetap takut kepada Tuhan di dalam penderitaan. Lihat orang-orang yang semakin berhikmat setelah dia melewati penderitaan. Bagaimana dia bisa bersaksi, bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu tentang Tuhan, tentang kesalahannya dan sebagainya. Karena dia menerima hikmat saat dia tetap takut kepada Tuhan di tengah penderitaan. Betul? Pernah dengar pujian-pujian karena hasil sebuah kesaksian? Itulah hasil daripada hikmat. Dia menjadi berhikmat tentang apa yang dia jalani dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, kalau besok engkau menghadapi sebuah penderitaan, Tuhan mau supaya engkau lebih berhikmat dan menikmati hikmatnya Tuhan. Dan engkau bisa membagikan hikmat itu kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi siap untuk melewati apa yang sudah engkau lewati. Ayub sesungguhnya orang yang sudah berhikmat sejak awal saat dia menikmati semua penderitaan itu. Karena dari awal dia takut kepada Tuhan, di tengah penderitaan dia tetap takut akan Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan hikmat itu sesungguhnya. Hikmat itu adalah ada di dalam saya. Terpujilah nama Tuhan. Hikmat diwujudkan dalam kehidupan beriman kepada Tuhan, atau takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Mungkin awalnya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia tetap takut kepada Tuhan, akhirnya dia tahu, ternyata Tuhan sedang memberikan hikmat kepadaku.
Ayub mempertahankan takut akan Tuhannya terlepas dari kesulitan yang ada. Pada dasarnya Ayub menghadapi krisis iman, bukan krisis penderitaan. Jadi yang diuji sebenarnya adalah rasa takutnya kepada Tuhan, rasa hormatnya kepada Tuhan. Dia tetap menjauhi kejahatan dan mengejar Tuhan. Karena orang seringkali kalau dalam penderitaan mereka akan berusaha mencari jawaban. Lelah nggak ketemu, cari jalan pintas. Mohon maaf, itu sudah tabiat manusia yang seringkali saya lihat. Nggak tahu sih manusia-manusia yang ibu bapak lihat, ibu-ibu semuanya lihat. Kalau orang yang biasa saya lihat, kalau sudah terlalu capek dengan hikmat Tuhan atau hikmat manusia, dia pengen segera ini segera selesai. Piye ini caranya segera selesai? Cari alternatif lah, dan alternatif lain yang dikejar. Dia pengen segera keluar. Tetapi Ayub enggak. Dia enggak cari alternatif. Dia tetap takut kepada Tuhan. Sampai titik darah penghabisan dia mau tetap takut kepada Tuhan. Maka dia tetap menjadi seseorang yang berhikmat. Jemaat Tuhan, siap enggak engkau untuk takut akan Tuhan di tengah penderitaan yang engkau hadapi? Nanti kita lihat ketika penderitaan itu datang. Ngomong amin sekarang enak. Tapi kalau penderitaan sudah datang, itulah ujiannya. Khotbah apa toh Pak Yer? Aku maunya berkat gak mau penderitaan. Semakin banyak yang menunduk. Itulah hidup, kita nggak tahu. Itulah perjalanan rohani, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi hari ini saya kasih sebuah sangu, tak sangoni hari ini. Kelak di waktuku yang akan masa datang, ketika penderitaan itu datang, jangan berhenti takut kepada Tuhan. Jangan cari alternatif lain. Tetap datang di kaki Tuhan. Tuhan, beri saya kekuatan menjalaninya. Tuhan, kuatkan iman saya untuk menjalani jalan yang begitu berbatu ini, yang sakit di tubuh saya, tapi hati saya akan tetap melihat kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin sekarang kita nyaman enak di rumah majikan. Mungkin sebagian pakai kipas, pakai AC, dapat jaket tebal di waktu winter. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Sekiranya tiba-tiba ditermini dan pulang ke Indonesia, semuanya berubah 180 derajat. Kita harus beradaptasi lagi dari nol. Kita tidak tahu. Atau bisa saja kita mengalami peningkatan, mendapatkan suami juragan yang sangat kaya raya. Kita juga tidak tahu. Berkat dan kutuk bisa datang kapan saja. Maaf, berkat dan penderitaan bisa datang kapan saja. Yang penting hati kita tetap berkomitmen. Apapun terjadi, aku mau tetap takut kepada Tuhan. Mau gajinya dolar, mau gajinya rupiah, tetap takut kepada Tuhan. Mau kerjaan banyak, agak slow, bisa tidur-tiduran siang hari, tetap takut kepada Tuhan. Saling melirik siapa yang tiduran siang hari gitu ya. Morial yang tiduran siang hari maksudnya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari pasal 28? Hikmat datangnya daripada Allah. Hikmat gak bisa dicari, ditemukan ketika engkau baca buku setebal apapun. Duduk dalam sekolah pendidikan itu tidak membuat seseorang berhikmat. Itu hanya menambah kepintaran dan pengetahuan. Orang yang tidak sekolah bukan berarti orang yang tidak berhikmat. Tetapi orang yang sudah sekolah belum tentu berhikmat. Karena hikmat bukan dari dunia. Hikmat datangnya dari Allah. Mungkin engkau tidak berpendidikan, nggak punya sarjana atau banyak gelar seperti saya katakanlah, tapi engkau bisa lebih berhikmat dari semua orang yang pernah belajar. Karena hikmat datangnya daripada Tuhan. Jangan minder, jangan kecil hati. Ketika engkau tidak punya banyak, ketika engkau punya Tuhan, engkau punya hikmat. Ketika engkau takut kepada Tuhan, engkau punya hikmat. Ayub 28 ayat 24-27 berkata, karena ia memandang sampai ke ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit.
Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Jadi ia memiliki hikmat. Hikmat berasal dari Tuhan, hasil daripada hubungan kita kepada Dia. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau akan semakin berhikmat. Bukan semakin lama engkau menjadi Kristen, engkau bisa tiba-tiba berhikmat. Bukan. Malah orang semakin lama Kristen akan menjadi semakin orang Farisi kalau tidak hati-hati. Menghakimi sana, menghakimi sini, merasa dirinya benar dan sebagainya. Hati-hati. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, engkau akan lebih berhikmat daripada semua orang. Kita membutuhkan hikmat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mengatur keuanganmu, mengatur keturunanmu, mengatur masa depanmu kelak, mengatur segala sesuatunya kita butuh hikmat daripada Tuhan. Maka mintalah hikmat daripada Tuhan. Mengatur pernikahan butuh hikmat daripada Tuhan. Mengatur semua konflik yang ada, minta hikmatnya Tuhan. Semuanya dalam hidup aspek kita, selain iman, kita butuh hikmatnya Tuhan. Supaya kita tidak asal ambil keputusan, supaya kita tidak asal menumpahkan semua emosi kita. Kita butuh hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kalau anak-anakmu, adik-adikmu merasa kurang pintar hari-hari ini, jangan suruh ikut les primagama yang banyak atau les apa UNESCO, les apalah itu, Unilever, apalah itulah namanya. Saya sudah lupa semua les-lesan di Indonesia. Dulu saya pernah masuk. Ajari mereka takut kepada Tuhan. Maka mereka akan cemerlang di atas semua generasi yang ada. Daniel 10 kali lebih berhikmat dari semua orang di generasinya. Pernah dengar itu? Nggak tahu kok saya malah lari ke sana. Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih banyak daripada semua orang yang ada. Dan kita kenal siapa Daniel. Seorang Daniel yang selalu melutut kakinya 3 kali sehari. Dia cari Tuhan. Dia berhikmat. Mungkin hari-hari ini nggak tahu, random. Ini nggak ada di catatan saya, sungguh. Kalau engkau mau berhikmat, teladani apa yang dilakukan oleh Daniel. Tidak menajiskan dirinya dengan semua makanan raja dan santapan raja. Dia mau tetap hidup benar. Dan dia memberikan dirinya 3 kali mencari Tuhan meski dalam ancaman. Dan dia 10 kali lipat lebih berhikmat. Yakobus 3 ayat 17. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau tutup dengan Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kita semua membutuhkan hikmat, dan cara mendapatkan hikmat adalah menjadi takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan sekali lagi, nggak mudah untuk takut kepada Tuhan. Supaya kita mudah bisa tetap takut kepada Tuhan di jalan kehidupan kita, ada satu yang pengen saya beritahu kepada Anda. Caranya adalah memberikan hidup Anda lebih banyak membaca firman. Ketika engkau penuh dengan firman, maka engkau bisa akan semakin takut kepada Tuhan. Itu sudah pasti. Ketika engkau memberikan waktu lebih banyak dalam doa dan firman khususnya, engkau pelajari firman itu, membaca dengan hati-hati, engkau akan tetap takut kepada Tuhan. Karena firman itu yang akan dibisikkan oleh Roh Kudus kepadamu
sehingga engkau bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Mau marah seperti apapun, ketika hatimu penuh dengan firman, engkau bisa menahannya dan tidak kebablasan. Investasikan hidupmu lebih banyak kepada firman hari-hari ini, maka engkau bisa belajar takut kepada Tuhan. ICA hari-hari ini sedang mendukung, sedang mendorong, sedang kepada satu arah, dua hal, to grow smaller dan to go deeper. Bertumbuh semakin kecil dan bertumbuh semakin dalam. Bertumbuh semakin kecil, setiap gereja dibuka satu-satu, oke? Indonesia punya satu, Nepali punya satu, Thailand punya satu, Sri Lanka punya satu, Kantonis punya satu, Filipina punya tambah satu lagi. Itu to grow smaller. Tetapi to grow deeper adalah semakin dalam di dalam Tuhan melalui firman dan doa. Saya mendorong supaya kita tidak hanya berdoa pada hari Rabu. Ya, saya tetap mengundang, datang ya, doa Rabu ya. Karena yang datang semakin sedikit. Dulu pernah 15, pernah 10, kemarin cuman di bawah 10. Tidak salah berdoa bersama-sama. Tetapi saya akan mendorong juga hari ini, berdoalah secara pribadi. Siapa yang masih berdoa pribadi di rumah, di kamar majikannya, angkat tangan. Jangan tinggalkan doa pribadimu. Tambahkan doa pribadimu, maka engkau akan takut kepada Tuhan. Jalan-jalanmu akan semakin jelas karena Tuhan bisa berbicara kepada engkau. Saya tutup dengan Amsal 2 ayat 4-6. Amsal 2 4-6. Perhatikan ayat ini, menarik sekali. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan meroleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Enggak semua orang Kristen mengejar hikmatnya Tuhan. Tapi kalau mereka mengejar hikmat Tuhan, mereka akan lebih berhikmat dari semua orang Kristen yang lain. Ketika engkau mengejar Tuhan, seperti engkau mengejar gaji, sesuap nasi dan segenggam berlian yang engkau terima di Hong Kong ini, maka engkau akan menikmati hikmatnya Tuhan. Gaya hidupmu akan berbeda, perjalanan hidupmu akan lebih berbeda daripada sebelumnya. Karena engkau mengejar Tuhan seperti mengejar perak dan mengejar harta terpendam. Butuh sebuah komitmen yang sungguh-sungguh ketika berbicara tentang mencari seperti mencari perak. Kalau orang punya peta harta karun, pasti dengan komitmen sampai dia menemukan, benar ya? Mau capeknya kayak apapun, karena dia tahu sudah petanya jelas, aku akan mendapatkan harta karun yang terpendam, maka dia akan kejar ke ujung bumi. Benar ya? Nggak mungkin, nggak usah lah, capek, nggak usah lah gitu. Nanti saya bisa mati dimakan buas. Nggak mungkin, binatang buas nggak mungkin akan berhenti kalau memang akan mendapatkan harta karun. Tapi ketika engkau melakukannya seperti engkau mengejar harta karun, mengejar Tuhan, maka engkau akan menerima Tuhan, mendapatkan pengenalan lebih kepada Tuhan. Hari-hari ini saya tutup, saya berdoa kita semua semakin berkomitmen mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini, belajar sesuatu bahwa di tengah penderitaan kami akan menerima hikmat Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkanlah seluruh umat-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ketika mereka menghadapi sebuah tantangan, penderitaan yang mereka tidak tahu apa alasannya.
Biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap takut kepada Engkau, menjauhi kejahatan. Tidak mencari jalan alternatif lain, tidak mencari jalan pintas, tidak mencari kepada kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Allah. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa secara khusus yang hari ini, biar kami semua semakin berhikmat, biar kami semua mengalami pertumbuhan rohani, kami diperbesar kapasitasnya, setiap karunia dan talenta akan ditambah-tambahkan kepada kami semua dalam nama Yesus. Bukan untuk kebanggaan pribadi, melainkan supaya semakin banyak jiwa Tuhan bisa diberkati melalui kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk bisa berkata ya terhadap pertumbuhan rohani Tuhan, untuk berkata ya, untuk semakin takut kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hamba berdoa, kami akan semakin berhikmat mulai hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus, hamba tutup doa ibadah kami Tuhan, firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.